tipe pelatih yang sangat cair dengan para pemain, memberikan kebebasan timnya untuk melakukan improvisasi, tidak banyak mendoktrin para pemain untuk harus bermain seperti apa, tapi memberikan kebebasan mereka. Karena secara umum memang ini merupakan pemain nasional yang berkumpul di sini, sehingga mudah saja bagi Pep Kas yang bisa memberikan kebebasan, sehingga para pemain menemukan identitasnya, menikmati pertandingan. Itulah kuncinya sebetulnya dari racikan kasar tadi musim ini. Bola dikuasai oleh Sekou Kamara kali ini. Mencoba memberikan umpan terupas tadi. Ada sebuah pelanggaran oleh Thierry Gattuso nampaknya. Dilakukan terhadap Indra Gunawan. Agak terlambat tadi umpan dari Kamara kepada Indra. Meski Indra sebetulnya sudah membuka ruang, tapi umpan yang terlambat sehingga akhirnya terjadi kontak fisik antara... Si overlap bagi Sigli. Ferry Como, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Siswanto. Wajah tegang dari Jesse Mustamu di pinggir lapangan memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Satu kesalahan tadi melepaskan seorang Thierry Gattuso di posisi yang cukup bebas. Kembali sebuah kejadian yang cukup menarik perhatian. Dan semoga kita dapat menyaksikan replay dari sebuah peluang Keith Kayamba Gams tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Sung Yong Lee. Pemain asal Korea Selatan yang memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi namun dipercaya sebagai center back Sigli. Dan ini dia tayangan ulang dari peluang seorang Keith Kayamba Gams. Coba melepaskan diri dari kawalan Stembiaso. Dan sesaat lagi ada momen yang sangat penting. Klaim penalti dari Keith Kayamba dan jelas sekali kontak terjadi, standing foot dari Keith Kayamba Gams tadi diambil dari Stembiaso. Ya, tampak sekali Stembiaso mengamankan lini pertahanan PSAP Sigli. Duel udara dan nampaknya pelanggaran tadi dilakukan terhadap Abu Bakar Bah oleh Ahmad Juprianto. Kembali di bawah tekanan dua pemain, justru memberikan peluang bagi Sriwijaya FC membangun serangan tadi. Betul sekali. Terlalu lama para pemain PSAP Sigli untuk membuka celah. Ketika temannya ataupun rekannya membuka ruang, maka pemain yang mendapatkan bola tidak segera mengirimkan umpan sehingga cepat saja ditutup kemudian oleh... Cukup berbahaya pergerakan Abu Bakar Bah. Dan nampaknya sebuah pelanggaran yang cukup sinikal harus dilakukan oleh Mahyadi Panggabean tepat di ujung kotak penalti. Ya, inilah yang seharusnya dilakukan oleh para pemain PSAP, berani bermain terupas, bola-bola kombinasi. Karena sejauh ini memang tidak banyak tekanan yang dilakukan oleh para pemain PSAP. Konfirmasi kartu kuning diberikan oleh wasit Torik kepada Mahyadi Panggabean. Cukup berbahaya pergerakan dari Abu Bakar Bah. Sama sekali tidak terdeteksi tadi. Terjadi benturan tadi antara Ahmad Juprianto nampaknya dengan salah seorang pemain Sigli. Kartu kuning karena adanya sikutan tadi dari Juve. Sebuah kerugian tentu saja bagi Sriwijaya, sudah dua pemainnya mendapatkan kartu kuning. Sebelumnya adalah Mahyadi Panggabean. Ya, harus banyak belajar saya kira. Pesan yang ingin disampaikan kepada Ahmad Juprianto sebagai gelandang bertahan dadakan, darurat boleh dibilang. Ini tayangan ulang masuk dari belakang dan jelas sekali ada sebuah gerakan tangan dari Ahmad Juprianto terhadap terlepas dari kontrol Firman Ulitin tadi. Bukan pelanggaran dari Siswanto, play on tadi walaupun terjadi kontak dengan Abdul Faisal. Abdul Faisal banyak berduel dengan para pemain Sriwijaya FC. Di babak pertama tadi mendapatkan sikutan dari Ahmad Juprianto. Dan kali ini sebuah kontak terjadi dengan sangat cerdik tadi Keith Kayamba Gams. Dan beruntung sebuah recovery yang juga sangat apik dari Yung Song Lee yang lagi-lagi menunjukkan kualitasnya sebagai center back yang sangat handal dan begitu taktis. Walaupun tidak memiliki postur tubuh yang ideal sebagai seorang center back. Cukup unik memang melihat pemain yang bertubuh mungil justru ditempatkan sebagai pemain center back. Ini kita lihat bagaimana sebuah kesempatan. Di sini mestinya Siswanto bisa langsung melakukan first time shoot ya. Tapi dia memilih untuk Siswanto tadi
Pelanggaran Ponario Astaman terhadap Ali. Iya, dengan kaki yang terbuka tadi. Iya, sebetulnya memang tidak ada Melewati Jamie Coyne tadi, namun sangat cepat membaca ancaman Ferry Rotinsulu. Ya, hal yang Apa yang sangat terjadi? tidak perlu dari seorang Sekou Kamara. Tidak jelas tadi apa maksudnya ketika bola dalam penguasaan Ferry Rotinsulu. Sudah hancur berantakan nampaknya strategi dari pelatih Jesse Mustamu. Dengan apa yang terlihat di lapangan, kita lihat penguasaan dipegang penuh oleh Ferry. Dan mencoba bermain rugby nampaknya Sekou Kamara. Iya, saya kira. Sigli, Indra, lagi-lagi sangat sempurna cara bertahan dari Thierry Gattuso, kita lihat. Dengan berpindahnya Wook Jin Yu menuju Persita Raja Ampat, nampaknya opsi set piece juga hilang dari kesebelasan PSAP Sigli. Mereka memilih opsi untuk menukar Wook Jin Yu dengan Jeon Sung Ha. Yang pada putaran pertama belum ada perbaikan. Masuknya Bani diharapkan memperbaiki kinerja di lini pertahanan, namun belum bisa, dan terlepas kali ini Sekou Kamara. Apakah terjadi sebuah penalti? Ya, betul sekali, hadiah penalti nampaknya diberikan ataupun pelanggaran. Masih melihat tentunya apa yang diputuskan oleh wasit. Ya, penalti setelah kontak antara Ferry dengan Sekou Kamara. Iya, Ferry tampaknya mengalami pendarahan di bibir karena benturan tadi dengan Sekou Kamara. Ya, Kita masih menunggu apa yang sesungguhnya terjadi. kontrol dari Sekou Kamara tadi melewati Thierry Gattuso. Dan ini dia kontak antara Ferry dengan Sekou. Ya, sejujurnya ini masih 50-50 ya. Kalau Ya. kita lihat posisi dari Ferry Rotinsulu juga tidak salah karena dia menghadap bola dan Ya, namun ada sebuah gangguan mungkin terhadap laju seorang Sekou Kamara sehingga wasit Torik langsung memberikan hadiah penalti. Sang juara bertahan Indonesia Super League. Sebuah partai yang memang wajib dimenangkan oleh Sriwijaya FC, mengingat Persipura akan kembali pulang menuju Jayapura di dua pertandingan penting yang harus mereka menangkan tentunya. Peluang set piece akan dihadapi oleh Firman Utina yang tampil sangat baik pada malam hari ini. Sefia Hadi, Ikhwani Hasanuddin, cutback yang sangat baik. Oh, hampir saja. Berbuah gol kedua bagi mereka. Sekou Kamara, terlepas kali ini Sekou Kamara. Bola masih berada di gawang Ferry Sayuti. Dan nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Sayuti karena Ferry sudah menguasai bola dengan dua tangan nampaknya. ya kita lihat agak kocar-kacir itu pertahanan dari Sriwijaya. Dan menarik melihat bagaimana Ferry Rotinsulu harus mengais-ngais bola dari kaki para pemain PSAP Sigli yang begitu leluasa berputar-putar di kotak kecil dari pertahanan ataupun juga 16 box dari Sriwijaya. Kita lihat begitu sulitnya Laskar Wongkito mengamankan kotak penalti mereka dari ancaman Sekou Kamara. Seftia Hadi tadi gagal melakukan blocking, dan ini dia. Nampaknya dua tangan ya, dua tangan dari Ferry tadi sudah menguasai bola sehingga ini dilihat oleh Torik sebagai sebuah pelanggaran dari Sayuti. Masuknya Sayuti dan juga Jeon Sung Ha sedikit banyak menambah dimensi penyerangan bagi PSAP Sigli. Namun nampaknya sudah sedikit terlambat karena mereka masuk dalam keadaan tertinggal 3 gol tadi. ya sebetulnya mereka saat ini sudah lepas ya dari pressure mental PSAP Sigli karena mereka sudah merasa tidak ada lagi hope ataupun harapan untuk bisa menyamakan kedudukan, maka mereka lebih berani bermain terbuka, menikmati pertandingan sehingga mereka terlihat lebih agresif di menit-menit akhir pertandingan ini. M. Sobran masuk menggantikan Ridwan. Ferry Rotinsulu masih mengalami kendala nampaknya, belum bisa melanjutkan pertandingan. Ini dia
Tayangan ulang dari pelanggaran Sayuti. Apakah dua tangan dari Ferry? Ya, itu dia, dua tangan dari Ferry sudah menguasai penuh bola tadi.